Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kita suatu nikmat, baik itu dalam nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Iman yang terdapat dalam diri kita sehingga kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takwa itu? Yaitu selalu menuruti atau melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang telah Ia sebutkan dalam Al-Qur'an. Salawat beserta salam atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang rela mengorbankan segala yang punya, mengorbankan hartanya, mempertaruhkan keluarganya, bahkan beliau rela mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk membela agama yang kita anut pada saat ini. Jika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang pada masa itu, mungkin kita saat ini tidak bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Kenapa? Karena kita senantiasa diawasi oleh orang-orang yang ingin mencelakai kita. Dan itu patut kita syukuri atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada siang hari ini yaitu begitu banyaknya nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Di dunia ini atau di tempat kita sekarang ini, begitu banyak nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terdapat di sekeliling kita maupun yang ada di dalam diri kita. Tapi kita jika lihat kenyataannya pada saat ini, mengapa masih banyak orang yang tidak bersyukur atas apa yang telah mereka peroleh? Mengapa masih banyak orang yang selalu mengeluh atas pendapatan yang mereka dapatkan? Karena manusia itu tidak ada yang namanya rasa syukur yang terdapat di dalam dirinya. Selalu ingin mendapatkan yang lebih. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadanya. Maksud ayat tersebut memberikan pengertian kepada kita bahwasanya jikalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lebih besar kepada kita. Tapi jika sebaliknya, lanjutan ayat tersebut mengatakan wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Jadi kita harus berhati-hati. Jikalau kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita bersyukur. Bagaimana kita ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sangat membenci orang-orang yang tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Sini saya akan mengambil 3 contoh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita
yang terdapat dalam diri kita. Yang pertama, kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mempergunakan mata kita ini untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat bumi dan seisinya. Karena masih banyak orang di luar sana yang ingin melihat sekelilingnya, melihat isi bumi, melihat kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Namun ia diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buta. Tapi banyak orang sekarang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mata. Ia mempergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ia mempergunakan matanya itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Manusia itu tidak akan sadar bahwasanya ini berupa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu akan sadar ketika nikmat-nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Contoh yang kedua, kita diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mempergunakan kaki kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, kita mempergunakan kaki kita ini untuk berjalan, mencari nafkah untuk keluarga kita maupun untuk diri kita sendiri. Berjalan menuju masjid, melakukan suatu kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita lihat realitanya pada saat ini atau kenyataannya, masih banyak anak muda maupun orang tua itu mempergunakan kakinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bersifat kemaksiatan. Contohnya, ia rela berjalan berkilo-kilo untuk melakukan kemaksiatan seperti meminum minuman keras. Namun, jikalau ia disuruh ke masjid, ia tidak mampu melangkahkan kakinya. Begitu beratnya kakinya ia rasa jika ia disuruh ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Contoh yang ketiga, kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mempergunakan mulut kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, menyaring ilmu yang bermanfaat kepada orang lain sehingga orang lain tersebut dapat mengamalkannya. Tapi jika kita lihat realitanya pada saat ini, banyak manusia mempergunakan mulutnya untuk membicarakan aib saudara muslimnya, menggosip orang lain. Padahal perlu kita ketahui, gosip itu dapat menimbulkan yang namanya fitnah. Dan fitnah itu sudah merupakan dosa besar. Kenapa? Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan pembunuhan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatakan dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah, membunuh manusia, berani kepada orang tua, dan berkesaksian palsu. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih besar, nikmat-nikmat yang lebih berlipat ganda kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan banyak sekali nikmat di muka bumi ini untuk hambanya. Ada satu malaikat yang mampu menghitung curah hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini, mampu menghitung curah hujan yang turun, namun ia tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah ia turunkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim.
Jika kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Cukup sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan jika ada kata-kata yang bisa kita ambil hikmahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma dakhil jannata bi syafa'atil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.